Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube kita di kanal Sukses. Sukses tak akan muncul jika Anda tak segera memulai. Tidak apa, memang pekerjaan itu tak sesuai dengan keinginan, namun insya Allah dengan tekad yang kuat, kesuksesan akan muncul di depan mata Anda. Jangan sampai biarkan impianmu hanya sebuah angan belaka. Kamu juga harus berusaha mewujudkannya. Mulailah giat mencari tahu apa yang harus kamu siapkan. Berikut kita lanjutkan sesi pembahasan soal-soal kepemiluan untuk soal nomor 421 sampai 440. Kita coba langsung dengan soal nomor 421. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Utusan daerah dan utusan golongan, D. A dan B benar. Di antara pilihan berikut ini, mana yang termasuk dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Berdasarkan amandemen 1945, maka anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pada pilihan D, yaitu A dan B benar. Lanjut ke soal nomor 421. Kita masuk 422. Lembaga tertinggi negara di bawah ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Presiden. Tidak ada jawaban yang benar untuk lembaga tertinggi negara setelah amandemen 45, maka yaitu MPR. MPR ini terdiri dari apa? Terdiri dari DPR dan DPD. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 422A. Masuk 423. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur di dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan Pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, E. Peraturan Bawaslu. Terkait dengan regulasi atau pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sebagai turunannya, maka syarat presiden dan wakil presiden selanjutnya diatur dalam undang-undang. Undang-undang apakah itu? Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di situ juga disebutkan syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden terkhusus, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi jawabannya adalah B. Sedangkan syarat menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, wakilnya, bupati, wakilnya, wali kota, wakilnya, tetap diatur dalam undang-undang, namun bukan undang-undang yang sama, tidak sama dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Undang-undangnya terpisah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan, termasuk undang-undang sebelumnya, di mana Undang-Undang 10 2016 adalah merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti 8 2015 seperti itu. Jadi jawaban yang tepat, syarat tentang calon presiden diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, 2017. Masuk soal nomor 424. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 kecuali manakah dalam Undang-Undang 1945 pemilihan umum itu yang tidak termasuk bagian dari pilihan di bawah ini. Kita coba jawabannya. A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Kemudian C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
Tidak ada jawaban yang salah. Berdasarkan ketentuan di bawah ini, mungkin tadi kita mengacu lagi ke soal nomor 421 bahwa terkait dengan syarat pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Sedangkan tentang pemilihan yaitu kepala daerah tersendiri dalam Undang-Undang nomor 10 2016. Jadi jawabannya yang tidak termasuk rezim dari pemilihan umum dalam hal ini maka adalah ada pada pilihan C. Jika memang Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden dan DPD, iya benar rezim pemilihan. Namun ada kata kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri tentang pemilihan. Ingat, bedakan kata pemilihan umum dengan pemilihan. Pemilihan itu direjimkan kepada kepala daerah. Jadi jawabannya yang tidak termasuk rezim pemilihan umum adalah C. Dilaksanakan untuk memilih, lebih kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan ini adalah pemilihan. Jadi jawabannya D. Maaf, C. Kita koreksi, jawabannya adalah jawaban nomor 424 adalah C. Masuk soal nomor 425. Untuk pertama kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun A 1998, B 1999, C 2000, kemudian E 2001, E 2002. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali dan berturut-turut setiap tahunnya. Perubahan keempat, amandemen keempat adalah 2002. Begitu cara mengingatnya. Terakhir sekali ada 2002. Berarti sebelum 2002 sudah ada 3 tahun berturut-turut. Tahun berapakah itu? Kita hitung. 2002, 2001, 2000, baru 99. Berarti yang pertama sekali dilaksanakan pada tahun 199 dan terakhir kali 2002 dengan perubahan setiap tahun. Jadi sudah dilaksanakan selama 4 tahun. Jawaban 425 jatuh kepada B. Kita lanjut ke nomor 426. Menurut pasal 22E 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih antara lain A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, D. A dan B benar, E. A dan B benar. Kita kembali lagi ke soal sebelumnya tadi. Mungkin di soal 424 tadi, bahwa tadi saya sebutkan bahwa rezim pemiluan untuk pemilu kepala daerah bukan bagian dari pemilu. Jadi di antara jawaban ini untuk 22E ini jawabannya adalah D. Jawaban D. Ya, tadi disinggung pasal 22E 1945. Berarti untuk memilih anggota DPR, Presiden, DPRD, baik kabupaten kota, provinsi, dan DPD. Sedangkan untuk kepala daerah bukan bagian dari ketentuan pasal 22E 1945. Ini diatur di pasal 18. Pasal 18 masih dalam Undang-Undang 1945. Namun khusus kepala daerah itu yaitu pasal 18 di mana pemilihan untuk kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis. Tidak disebutkan apakah itu mekanismenya secara langsung atau tidak langsung, melainkan demokratis. Jadi yang tidak bagian dari pemilihan umum adalah A dan B. Maaf, saya koreksi, yang tidak bagian dari pemilihan umum adalah C. Jawabannya adalah C. Maka yang bagian dari pemilihan umum itu A dan B. Ini pilihannya A dan B. Berdasarkan pilihan tersebut, yang masuk kategorinya adalah di pilihan D. Di pilihan D disebutkan A dan B masih kategori dimaksud. Jadi jawabannya yang paling benar adalah B. D. Maaf, D. Kita koreksi lagi. Kita lanjut ke soal nomor 427. Menurut Undang-Undang Dasar nomor 7 tahun 2017, pemilu untuk memilih anggota DPR ataupun DPRD dilaksanakan dengan sistem A. Mayoritas popularitas perwakilan tunggal, B. Mayoritas pluralitas berwakil banyak, C. Proporsional terbuka, C. Proporsional tertutup, D. Proporsional terbuka, E. Semua salah. Di antara pilihan tersebut yang paling tepat adalah proporsional terbuka. Kenapa disebut proporsional terbuka? Karena selain memilih partai ataupun anggota partai tersebut, rakyat ataupun sebagai pemilih bisa menentukan sendiri siapa calon dalam DCT, daftar calon tetap dimaksud.
Seumpama nih partai X mengajukan calon 1, 2, 3 sampai 10 seperti itu. Jadi rakyat berhak menentukan di antara 10 daftar calon tersebut siapa yang dia akan tentukan, siapa kan akan dipilih. Dia melihat sendiri siapa calonnya. Jadi benar-benar karena kemauan dari si pemilih tersebut. Jawabannya adalah proporsional terbuka. Ada pada pilihan D. Masuk 428. Peserta pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPRD, C. Calon anggota partai politik, D. Gabungan partai politik, E. Semua jawaban benar. Peserta pemilu bedakan rezim pemilu dan pemilihan. Pemilu pemilihan umum, sedangkan pemilihan adalah pemilihan untuk kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Di sini siapa peserta pemilu? Peserta pemilu itu adalah pasangan calon dalam hal ini presiden dan wakil presiden, pasangan perseorangan dalam hal ini DPD. Kemudian adalah partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilu itu adalah dalam hal pemilu anggota DPR maupun DPRD. Jadi jawabannya itu adalah peserta partai politik. Hanya partai politik yang ada di sini, karena di pilihan ini tidak terdapat apakah itu presiden wakil presiden ataupun pasangan presiden dan wakil presiden ataupun perseorangan yaitu DPD. Jawaban yang paling tepat adalah C. Masuk soal nomor 429. Menurut undang-undang pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Distrik berwakil tunggal, C. Proporsional tertutup, D. Proporsional terbuka, E. Semua salah. Di bawah ini sistem kita memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah itu ada berdasarkan wilayah atau distrik, sebutannya pada wilayah seperti di Amerika seperti itu. Namun kita ada tidak hanya satu, tidak hanya tunggal wakil yang kita pilih, yaitu 4 per provinsi dalam pemilu anggota DPD. Jadi jumlahnya jika provinsi Indonesia ada 34, maka jumlahnya adalah 4 kali 34 mungkin 4 kali 34 berapa? 136. Inilah sistem distrik berwakil banyak. Inilah untuk anggota, ditujukan untuk anggota DPD. Jadi jawaban nomor untuk 429 ada pada pilihan A. Distrik berwakil banyak. Lanjut soal 430. Untuk dapat memperoleh kursi DPR, partai politik peserta pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal tertentu dalam pemilu nasional yang disebut dengan istilah, yaitu syarat suara minimal tertentu. Yaitu istilah apa? Parliamentary threshold, B. Electoral college, C. Ambang batas, D. Presidential threshold, D. Tidak ada jawaban yang benar. Ini jawabannya adalah A. Parliamentary threshold itu adalah ambang batas untuk partai politik memperoleh kursi di Senayan di tingkat nasional, yaitu kita dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa itu minimal harus ada 4%. Ada 4%. 4% ini apa? Partai-partai yang di Senayan, karena ketika mereka sudah memperoleh suara sah nasional itu di Senayan itu senilai 4% dari suara sah nasional itu, mereka berhak untuk pembagian kursi. Di luar itu tidak berhak pembagian kursi di DPR RI. Namun masih mempunyai kesempatan untuk tingkat pembagian kursi DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota seperti itu. Jadi untuk parliamentary threshold ini ada 9 partai politik Senayan. Kita sebutnya lebih kepada partai Senayan. Apa saja kah itu? PDI Perjuangan, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Hanura tidak termasuk P3 sama Partai Amanat Nasional. Inilah Partai Senayan sebanyak 9. Sedangkan ada beberapa partai tidak ikut dalam pembagian kursi secara nasional, tidak ikut, maka dia tidak berhak kursi di Senayan. Partai apa saja itu, namun dia masih diberikan kesempatan untuk memperoleh kursi di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ataupun DPRD di daerah. Apakah itu? Contohnya seperti Hanura, karena dia tidak mempunyai 4%, tidak sampai, maka dia diberikan kesempatan untuk membagi kursi sesuai dengan pembagian kursi di daerah seperti itu. Hanura, Partai Perindo, Partai Garuda, PBB, PKPI,
dan beberapa partai lainnya. Jadi jawabannya adalah ambang batas untuk suara kursi nasional itu adalah parliamentary threshold, yaitu seberat 4%. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 431. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Ini untuk DPRD yang ada di daerah, yaitu minimal 3 dan maksimal 12 per daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan tersebut dikenal dengan istilah apa? Nama istilahnya: A. Model penyuaraan atau balloting, B. Pola pencalonan atau nomination, kemudian C. Besaran daerah pemilihan atau distrik magnitude, D. Formula pemilihan atau electoral formula, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi jawaban itu adalah C. Besaran daerah pemilihan, yang mana itulah jumlah disyaratkan, diatur tentang jumlah syarat minimal kursi yang ada di wilayah daerah pemilihan tersebut, dan ada maksimal minimal 3, maksimal 12. Masuk soal 432. Pada masa pemerintahan Orde Baru pertama kali pemilu dilaksanakan pada tahun, ingat ini Orde Baru zamannya Pak Harto, pertama kali semenjak dia diberikan kepercayaan menjadi presiden, maka di zamannya beliau itu sudah melaksanakan beberapa kali pemilu yang disebut dengan kabinet pembangunan. Jadi kabinet pembangunan itu adalah sebagai hasil dari periodisasi 5 tahun kepemimpinan. Itu dimulai tahun berapa? A 1967, B 1969, D 1971, C 1971, D 1972, E 1977. Jadi untuk pertama sekali pada Orde Baru, pemilu dilaksanakan pada tahun 1971. Kemudian dilanjutkan pada 1977 yang secara rutin ataupun reguler 5 tahun sekali. 82 lanjut dengan 87 lanjut dengan 92 lanjut dengan 97. Inilah rezim Pak Harto dalam penyelenggaraan pemilu, ataupun lebih kita kenal dulunya itu kabinet pembangunan. Contoh untuk 77 itu disebut 71 dimulai dengan kabinet pembangunan 1, kemudian 77 kabinet pembangunan 2, 3, 4, 5, seperti itu. Itulah yang namanya kabinet pembangunan yang digalakkan pada waktu zaman Pak Harto. Jadi semasa Orde Baru itu pemilu itu pertama kali dilaksanakan selama Orde Baru, tapi setelah Indonesia ini pemilu kedua. Sebelumnya sudah pernah di zaman Soekarno, namun di zaman Harto Orde Baru itu adalah 1971. Jawaban 432 ada pada pilihan C. Masuk soal nomor 433. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia saat ini apakah? A. Presidensil, B. Demokrasi, C. Parlementer, D. Republik, E. Monarki. Ini lebih kepada sistem pemerintahan. Indonesia dipimpin oleh siapa? Presiden. Jadi jawabannya adalah presidensil. Sedangkan untuk lain tadi parlementer mungkin lebih kepada perdana menteri, sedangkan untuk monarki ini adalah bersifat kerajaan gitu. Jadi jawabannya adalah presidensil ada di Indonesia. 434. Dalam penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas kecuali. Asas-asas penyelenggara pemilu ada di pasal 2 Undang-Undang 7 2017. Apakah itu kecuali? Ada kata kecuali, berarti bukan bagian dari asas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur, B. Adil, kemudian C. Rahasia, D. Langsung, E. Kepastian hukum. Asas-asas penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di antara pilihan ini, berarti di antara pilihan ini mungkin agak familiar dengan lagu dimaksud. Jadi jawabannya itu adalah yang bukan, yaitu kepastian hukum. Ini kepastian hukum itu
memang ada bagian dari prinsip pemilu. Prinsip pemilu diatur dalam pasal 3, sedangkan asas di pasal 2. Prinsip pemilu di pasal 3 seperti kepastian hukum, akuntabilitas, aksesibilitas seperti itu. Namun di soal di sini ditanya tentang asas, kecuali langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sedangkan kepastian hukum bukan bagian dari asas melainkan prinsip. Jadi jawaban yang tepat untuk 434 adalah E. Masuk soal nomor 435, dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip A, mandiri, jujur, adil, akuntabilitas. Di antara jawaban berikut ini bagaimana sebenarnya berpedoman kepada pedomannya itu adalah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah E, yaitu kita coba lihat pada prinsipnya. Mungkin bisa diperiksa di pasal 3 Undang-Undang 7 2017. 436, Panwaslu Kelurahan Desa adalah petugas yang Panwaslu di tingkat kelurahan desa yang A, mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain atau kelurahan, B, dibentuk oleh Bawaslu Provinsi, C, dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Kota. D, A dan B benar, E, A dan C benar. Di antara pilihan ini maka yang paling tepat jawabannya adalah A, karena dia ditanya masalah petugas yang, berarti apa tugasnya, yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain atau kelurahan sebagai wilayah kerja dari Panwaslu Kelurahan. Lanjut soal nomor 437, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu setelah menerima laporan pelanggaran pemilu, kecuali A, mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. B, dalam hal laporan sebagaimana dimaksud terbukti kebenarannya, pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. C, laporan pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. D, laporan pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. E, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau kejaksaan dan pengadilan untuk dilakukan penindakan. Soal tadi disebut langkah-langkah terkait dengan ditemukannya pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, kecuali mengkaji iya, B, menindaklanjuti iya, kemudian meneruskan kepada KPU Provinsi, Kabupaten, Kota untuk ditindaklanjuti iya, D, laporan pelanggaran pidana teruskan kepada penyidik iya, benar untuk pidana, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan untuk melakukan penindakan. Jadi jawaban di bawah ini adalah E, karena ranahnya terkait dengan koordinasi mereka itu dengan aparat penegak hukum itu adalah terkait dengan pidana pemilu, sedangkan tadi ditanya hanya pelanggaran pemilu saja, apakah termasuk administrasi seperti itu. Jadi jawabannya yang bukan bagian dari kewenangannya yaitu E, berkoordinasi dengan penegak hukum ataupun kejaksaan dan pengadilan untuk dilakukan penindakan, itu bukan bagian dari tindakan yang harus mereka lakukan. Mekanismenya tidak seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. 438, laporan pelanggaran pemilu legislatif disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat. Ini mungkin lebih kepada tugas dari pengawas ya, paling lambat A, 3 hari sejak diketahui dan ditemukannya pelanggaran, B, 5 hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran, C, 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilu, D, 14 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu, E, tidak dibatasi hari. Di antara ini maka jawaban yang paling tepat adalah 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran dimaksud. Ini diatur dimulai pasal 460. Coba ditelusuri 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 461, 62, 63, 64, 65. Di situ akan secara rigid dijelaskan bagaimana terkait mekanisme pelanggaran administrasi pemilu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan C, 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu. Masuk nomor soal 439.
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Siapa saja yang dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud? A. Warga negara Indonesia yang punya hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu. B. Penyelenggara pemilu, WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau, peserta pemilu. C. Penyelenggara pemilu, warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan peserta pemilu. D. Warga negara Indonesia, pemantau pemilu dan peserta pemilu serta warga negara asing. E. Pemantau pemilu dan peserta pemilu. Di antara pilihan di bawah ini, yang paling tepat itu adalah kategori terkait siapa yang dapat menyampaikan laporan pelanggaran sebagai dimaksud adalah WNI yang sudah mempunyai hak pilih, kemudian pemantau pemilu dan peserta pemilu. Jawabannya adalah nomor 439 itu pilihan A. Lanjut soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir untuk sesi ini adalah jumlah minimal anggota DPRD Kabupaten minimal. A 50 orang, B 40 orang, C 30 orang, D 20 orang, kemudian E 10 orang. Ini juga didasarkan pada Undang-Undang 7 2017 bahwa minimal itu adalah ada beberapa ketentuan. Dengan penduduk di bawah 100.000 maka mereka mendapatkan jumlah alokasi kursi anggota DPRD yaitu sebanyak 20 orang. 20 orang jawabannya adalah minimal, berarti paling sedikit itu adalah 20 orang. Sedangkan 30 orang ini untuk mereka yang jumlah penduduknya antara range 200.000 sampai 300 dapat 30 orang. Mungkin seperti itu dan seterusnya pengaturannya. Jadi jawaban nomor 440 adalah D. Baik, terima kasih. Sekian dulu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan dengan pemberian soal-soal ini semakin mengingatkan saudara terkait dengan model-model soal nanti. Sukses untuk Anda semua. Harus dimulai dari sekarang. Jika kita tidak pernah mau memulai, lalu mengapa kita harus diberikan hasil? Tanpa ada usaha, hasil tidak akan kita temukan. Sebab menunda-nunda sesuatu bukanlah hal yang tepat. Jika kamu terlalu banyak menunda, bisa jadi mimpi kamu akan semakin tertunda. Segera mulai belajar dan belajar dan berlatih soal bersama kami di kanal Sukses menjadi milik Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.